Shalom. Inspirasi hari ini kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 44 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Namun akan saya baca di dalam Kejadian pasal 44 ayat 1 demikian dituliskannya. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Amin. Kiranya memberkati setiap kita semua firman Tuhan hari ini. Sebuah reuni keluarga barusan terjadi, namun berakhir sebuah petaka. Sesudah reuni berlangsung, saudara-saudara Yusuf pasti terkejut ketika melihat kepala rumah Yusuf dan pengawalnya mengejar mereka. Mereka tidak menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga mereka menjadi sangat terkejut ketika kepala rumah Yusuf menuduh mereka telah melakukan kejahatan. Salah satu saudara mereka dituduh telah mencuri piala perak milik penguasa Mesir. Mereka benar-benar terkejut ketika piala perak itu didapati di karung gandum Benyamin. Mereka sadar bahwa Benyamin akan mendapat hukuman mati dan mereka akan menjadi budak sesuai dengan janji mereka kepada kepala rumah Yusuf. Dapat kita baca dalam Kejadian pasal 44 ayat 9 sampai yang ke-10. Mereka tidak sadar kalau Yusuf sedang menguji rasa persatuan keluarga mereka. Ia ingin memastikan apakah mereka akan mengorbankan Benyamin atau tidak. Itulah sebabnya ia sengaja menempatkan piala peraknya di dalam karung gandum Benyamin. Mengapa hanya Benyamin? Karena Benyamin adalah saudara seibu baginya. Jadi sangat mudah bagi saudara-saudara Yusuf yang tidak seibu untuk mengorbankan Benyamin ketika ada kesulitan yang menimpanya. Ternyata mereka sudah berubah. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tindakan mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Mereka mengoyakkan jubah mereka sebagai tanda kesedihan dan kesusahan yang mendalam, dan bersama-sama kembali ke kota untuk menghadap Yusuf. Kita dapat membaca dalam Kejadian pasal 44 ayat yang ke-13. Mereka sebenarnya dapat jalan terus tanpa Benyamin, tetapi mereka berketetapan untuk kembali dan menghadapi akibat apapun bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berubah dan bahkan sungguh-sungguh sangat perhatian terhadap saudara dan bahkan ayah mereka. Berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf sebelumnya. Silahkan bisa baca dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23 sampai 36. Mereka telah meninggalkan keegoisan mereka dan sekarang mereka bersatu padu untuk menyelamatkan Benyamin, saudara mereka. Nah, para sahabat inspirasi, dari peristiwa ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita contoh dan kita teladani melalui kehidupan mereka? Sesuatu hal yang dapat kita lihat adalah bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita menjadi keluarga yang mempererat tali persaudaraan, saling mengasihi, dan bahkan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya tanpa melihat kekurangan kelebihan di antara kita semuanya dalam satu keluarga? Apakah kita juga memiliki rasa persatuan yang kuat dan saling menanggung beban seperti yang ditunjukkan oleh saudara-saudara Yusuf ini? Mari kita saling merespon akan firman Tuhan yang mengajar kita semua untuk saling memperhatikan
sebagai satu kesatuan dalam keluarga, baik dalam keluarga kita sendiri maupun dalam keluarga rumah gereja Tuhan. Kiranya kita semua hari ini semakin dipererat di dalam keluarga Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan berdoa mengucap syukur atas berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami kembali bersyukur hari ini Engkau mengajar kami, mengingatkan kami pentingnya kebersatuan dalam sebuah keluarga. Jadikan kami ya Tuhan teladan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan berkati setiap kita semuanya.